Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas A akan mensimulasikan praktik mediasi ini untuk mata kuliah arbitrase dan APS. Dan kami terdiri dari saya sendiri selaku mediator, Novita Ardiani dengan NIM 22 111 0243 20 30 20 30 90. Saya Nur Saida sebagai pemohon dengan NIM 221102432123. Saya Adinda Alfiana dengan NIM 22111024321117 di sini sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Saira Sabina dengan NIM 22111024320073 sebagai termohon. Saya Tiara N. Gayatri sebagai kuasa hukum termohon dengan NIM 22111024322089. Baik, langsung saja. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan ketepatan waktunya pada sesi mediasi hari ini sebelumnya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita Ardiani, mediator bersertifikat yang telah berpengalaman menangani berbagai sengketa di bidang komersial dan kekayaan intelektual. Dalam proses mediasi ini, saya bertindak netral, independen, dan tidak memihak kepada pihak manapun. Tugas utama saya adalah untuk memastikan proses berjalan secara kondusif, terarah, dan membantu para pihak menemukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama. Hari ini kita akan memasuki tahap pramediasi, yaitu tahap awal untuk memastikan bahwa semua pihak memahami aturan dasar, alur proses, serta hak dan kewajiban masing-masing. Di sini ada beberapa hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ada asas-asas mediasi. Di sini mediasi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerahasiaan, di mana seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan tidak boleh dibocorkan tanpa persetujuan para pihak. Mediator bertindak secara netral, tidak memihak dan tidak menilai benar atau salah. Melakukan kehendak para pihak, karena mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan solusi. Selain itu, proses mediasi bersifat sukarela, sehingga pihak bebas melanjutkan atau menghentikan mediasi sesuai kesepakatan. Dan yang kedua ada tata tertib dan larangan selama mediasi. Selama proses mediasi, para pihak wajib menjaga perdamaian dengan tidak melakukan perekaman dalam bentuk apapun, tidak membawa senjata atau benda berbahaya, serta tidak menginterupsi saat pihak lain berbicara. Para pihak diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan profesional, serta menyampaikan klarifikasi maupun tanggapan melalui mediator agar komunikasi tetap kondusif. Apabila diperlukan waktu jeda, hal tersebut disampaikan kepada mediator. Kemudian yang ketiga ada prosedur mediasi. Dimulai dengan tahap pramediasi untuk menjelaskan aturan main, dilanjutkan dengan penyampaian posisi dan pendalaman fakta, gunanya untuk memahami inti permasalahan dari kedua pihak. Kemudian, mediator melakukan eksplorasi masalah dan dapat menyelenggarakan caucus atau pertemuan terpisah jika diperlukan. Sebelum memfasilitasi proses negosiasi untuk mencari solusi terbaik, rangkaian ini diakhiri dengan finalisasi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pihak apabila titik temu telah berhasil dicapai. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, saya persilakan untuk seluruh pihak untuk terlebih dahulu mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Baik, mohon perkenalkan secara singkat dari pemohon terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Nur Saida sebagai Direktur Utama PT Ratania Katulistiwa. Saya bersama kuasa hukum saya yaitu Ibu Adinda Alfiana. Selamat pagi, saya Adinda Alfiana di sini selaku kuasa hukum dari pihak pemohon. Saya Saira Sabina, Direktur Utama Inter IKEA Sistem BEVI, dengan didampingi oleh kuasa hukum saya. Selamat pagi, saya Tiara N. Gayatri. Saya di sini selaku kuasa hukum dari pihak termohon. Setelah saya menjelaskan asas atau tertib tahapan mediasi,
serta perkenalan antara para pihak, langkah selanjutnya adalah menyatakan komitmen kita dalam bentuk tertulis. Di hadapan Ibu sekalian sudah terdapat dokumen kesepakatan untuk bermediasi. Dokumen ini bukan merupakan putusan akhir, melainkan pernyataan bahwa ibu-ibu di sini setuju untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai, serta menjaga kerahasiaan proses dan memberikan kuasa kepada saya untuk memfasilitasi diskusi ini. Izin bertanya, Bu Mediator, apakah dengan menandatangani ini kami dianggap melepas hak kami untuk menggugat di pengadilan jika mediasi ini gagal? Pertanyaan sangat bagus. Berdasarkan asas sukarela, jika dalam perjalanan mediasi tidak mencapai titik temu, para pihak tetap memiliki hak untuk melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kesepakatan ini hanya mengikat selama proses mediasi berjalan. Kami dari pihak Inter IKEA setuju dan siap berkomitmen menjaga ketertiban selama proses ini. Baik, saya dari PT Ratania Katulistiwa juga setuju dengan ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu Nur Syahida selaku pemohon menandatangani dokumen tersebut terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Saira selaku termohon. Kita telah mendatangani kesepakatan untuk bermediasi. Sekarang ke tahap penyerahan berkas. Saya persilakan para pihak untuk menyerahkan dokumen pendukung atau ringkasan perkara yang telah disiapkan. Kita mulai dari pihak pemohon ya. Silakan Ibu Nur Saida atau Ibu Nur Adinda. Terima kasih, Bu Mediator. Kami menyerahkan berkas yang berisi profil perusahaan PT Ratania Katulistiwa, bukti pendaftaran merek IKEA atas nama klien kami di kelas 20 dan di kelas 21. Serta laporan hasil survei pasar yang menunjukkan indikasi bahwa merek milik termohon digunakan secara aktif selama lebih dari 3 tahun. Terima kasih, kami juga menyerahkan dokumen tanggapan tertulis kami. Di dalamnya terdapat bukti legalitas merek IKEA sebagai merek terkenal secara global, serta dokumen pendukung awal mengenai operasional toko dan distribusi kami yang ada di Indonesia untuk menyanggah dalil non-use dari pihak pemohon. Baik, saya terima berkas dari pihak termohon. Seluruh dokumen ini akan saya pelajari sebagai bahan dasar bagi saya untuk membantu para pihak dalam merumuskan agenda sengketa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang dijadwalkan pada tanggal 10 November 2025. Selamat siang para pihak, terima kasih atas kehadirannya pada sesi mediasi hari ini. Saya jelaskan kembali bahwa tujuan mediasi ini adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan saling menguntungkan dan tanpa harus melakukan ke proses litigasi. Saya mengharapkan keterbukaan, itikat baik, dan sikap saling menghormati dari seluruh pihak. Apakah para pihak memahami dan menyetujui hal tersebut? Berdasarkan dokumen yang telah saya terima pada saat pramediasi, sengketa ini berawal dari permohonan PT Ratania Katulistiwa yang mengajukan klaim penghapusan merek IKEA milik Inter IKEA Sistem BV dengan alasan tidak digunakan secara aktif di Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Merek. Di sisi lain, termohon menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa merek IKEA merupakan merek terkenal dan tetap digunakan dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Apakah uraian singkat ini telah sesuai dengan posisi para pihak? Benar dan sesuai, Bu. Baik, saya persilakan terlebih dahulu dari pihak pemohon untuk menyampaikan pokok permasalahan dan harapan dalam mediasi ini. Terima kasih, Ibu Mediator. Kami menilai bahwa IKEA milik termohon tidak digunakan secara aktif dan nyata di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan survei pasar dan bukti yang kami miliki, kondisi ini memenuhi unsur non-use sehingga pendaftaran merek tersebut patut dihapus.
Harapan kami adalah pencapaiannya yang memberikan kepastian hukum atas penggunaan merek di Indonesia. Baik, selanjutnya saya persilakan pihak termohon untuk menyampaikan tanggapan. Terima kasih, Ibu Mediator. Kami menolak klaim pemohon karena merek IKEA merupakan merek terkenal yang telah digunakan secara luas, baik secara global maupun di Indonesia, termasuk melalui kegiatan produksi, distribusi, kerjasama, dan mitra lokal, dan operasional toko resmi. Oleh karena itu, tuduhan non-news tidak berdasar dan kami berharap mediasi ini dapat mengakhiri sengketa tanpa penghapusan merek kami. Kami menambahkan bahwa klaim pemohon juga mengindikasikan adanya itikat tidak baik karena pendaftaran merek IKEA yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik klien kami. Izin menambahkan, Bu Mediator, klien kami bertindak berdasarkan hak hukum sebagai pihak berkepentingan. Jadi, status merek terkenal tidak menghapus kewajiban penggunaan merek secara nyata di wilayah Indonesia itu, sebagaimana prinsip use it or lose it. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dinda udah benar. Izinkan saya menyampaikan kronologi dan posisi perkara sejak awal Ibu Novita. Baik, silakan Ibu Syahidah dari pihak termohon. Mohon dapat sama-sama menyimak dengan seksama ya. Perusahaan kami adalah PT Kratania Katulistiwa yang merupakan perusahaan industri signature yang berbasis di Surabaya dan berfokus pada kegiatan ekspor. Dalam perjalanan usaha kami menemukan adanya dugaan ketidakpatuhan hukum terkait penggunaan merek IKEA yang terdaftar atas nama Inter IKEA System BV. Berdasarkan hasil survei pasar dan pengumpulan data yang kami lakukan, kami menemukan identifikasi bahwa merek IKEA tidak digunakan secara nyata dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa di wilayah Indonesia selama jangka waktu tertentu, sebagaimana yang diatur dan disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang merek dan indikasi geografis. Adapun merek IKEA tersebut terdaftar di Indonesia di kelas 20 dan kelas 21 tahun 2006 dan 2010. Namun demikian, kami menilai bahwa dalam kurun waktu yang relevan tidak menemukan penggunaan aktif merek tersebut di pasar domestik Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut dan sebagai pihak yang berkepentingan, kami kemudian mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA yang merupakan anonim dari Intan Katulistiwa Esa Abadi. Untuk kelas barang yang sama, langkah kami juga adalah etikat baik yang berlandaskan pada prinsip use it or lose it, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang Merek dan Identifikasi Geografis. Dan kami juga mengajukan permohonan merek IKEA milik termohon karena dinilai tidak digunakan secara nyata di Indonesia. Kami memahami penjelasan dari pihak pemohon, namun kami perlu menegaskan bahwa klien kami tidak sependapat dengan dalil non-use tersebut. Merek IKEA merupakan merek terkenal secara global dan tetap digunakan dalam kegiatan perdagangan, termasuk melalui kerjasama produksi dengan mitra lokal, kegiatan impor, distribusi, serta keberadaan toko resmi di Indonesia. Selain itu, kami menilai bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek IKEA oleh pemohon memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal IKEA dan patut diduga dilakukan dengan itikat tidak baik. Baik, terima kasih atas penjelasan dari kedua belah pihak. Izinkan saya untuk merangkum poin-poin utama yang telah disampaikan. Yang pertama, pemohon berpendapat bahwa merek IKEA milik termohon tidak digunakan secara nyata di Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga pemohon mengajukan permohonan penghapusan merek tersebut dan mengajukan pendaftaran merek IKEA sebagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, termohon menolak dalil non-news menyatakan bahwa merek IKEA telah digunakan secara aktif, serta menegaskan status IKEA sebagai merek terkenal yang dilindungi hukum, nasional dan internasional, serta mendalilkan adanya itikat baik dari pihak pemohon. Apakah rangkuman ini telah sesuai dengan posisi masing-masing pihak? Benar, Ibu Mediator, bahwa rangkuman tersebut sudah benar sesuai posisi dan kepentingan kami. Ya, kami juga setuju dengan rangkuman Ibu Novi. Berdasarkan pemaparan awal para pihak, agenda yang akan kita bahas
Yang pertama itu ada apakah merek IKEA milik termohon digunakan secara nyata di Indonesia? Yang kedua, apakah pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan penghapusan merek? Yang ketiga, apakah merek IKEA dapat dihapus berdasarkan ketentuan non-use? Apakah agenda ini sudah sesuai? Saya persilahkan tanggapan dari pemohon terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke agenda pertama yang yaitu mengenai penggunaan merek IKEA oleh termohon di wilayah Indonesia. Silakan dari pihak pemohon. Baik, pemohon berpendapat bahwa merek IKEA milik termohon tidak digunakan secara nyata dan berkesinambungan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek terdaftar dapat dihapus apabila tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dan dalam perdagangan barang atau jasa. Jadi pemohon menilai bahwa termohon tidak dapat membuktikan adanya penggunaan merek IKEA secara nyata di Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, pemohon sebagai pihak yang berkepentingan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan penghapusan merek yang dimaksud. Kami tidak sependapat dengan dalil pemohon tersebut. Merek IKEA tetap digunakan secara aktif dan berkelanjutan dalam kegiatan perdagangan, baik melalui kerjasama produksi dan distribusi, kegiatan impor maupun keberadaan dan operasional toko resmi di Indonesia. Selain itu, merek IKEA merupakan merek terkenal yang telah memiliki reputasi internasional yang dikenal luas oleh masyarakat, sehingga memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Dengan demikian, alasan non-use yang disampaikan oleh pihak pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk penghapusan merek IKEA milik termohon. Terima kasih. Baik, saya ingin memperjelas dari pemohon. Inti dari keberatannya adalah karena merek IKEA ini dinilai tidak digunakan secara nyata di Indonesia. Apakah demikian? Benar, Bu. Kami menilai tidak ada penggunaan yang nyata dan keberlanjutan yang sesuai ketentuan hukum. Dari pihak termohon, apakah ada tanggapan tambahan? Kami meyakini bahwa penggunaan merek IKEA tetap ada dan jelas sebagai merek terkenal. Masyarakat juga tidak meragukan asal-usul produk kami. Baik, saya catat. Agenda pertama sudah kita bahas, selanjutnya kita akan masuk ke agenda yang kedua. Dalam perkara ini, penting untuk kita bahas apakah pemohon memiliki kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan penghapusan merek IKEA. Saya persilahkan pihak pemohon terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Mediator. Pemohon memiliki kepentingan hukum yang sah sebagai pelaku usaha furnitur di kelas barang yang sama dengan termohon. Kami telah mengajukan pendaftaran merek IKEA, yaitu Intan Katulistiwa S. Abadi, dan merasa dirugikan oleh merek termohon yang tidak digunakan secara nyata di Indonesia. Jadi hal ini membuat pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak berkepentingan sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Baik, jadi menurut pemohon, kepentingan hukum itu muncul karena pemohon bergerak di bidang usaha yang sama dan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek. Apakah demikian? Ya, benar Bu. Jadi kepentingan hukum pemohon bersifat langsung, konkret, dan dapat dibuktikan. Mohon maaf Ibu Mediator, kami tidak sependapat dengan pendapat pemohon. Menurut kami, pemohon tidak memiliki kepentingan hukum yang sah. Permohonan pendaftaran merek IKEA yang diajukan pemohon justru menunjukkan adanya niat untuk meniru atau memanfaatkan ketenaran merek IKEA. Kepentingan hukum sebagaimana yang dimaksud undang-undang tidak dapat diartikan secara luas. Pemohon tidak dapat serta-merta mengklaim kepentingan hukum hanya karena mengajukan permohonan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal milik termohon. Ibu Mediator, kami menilai bahwa kepentingan hukum kami muncul dari hak kami selaku usaha yang sah dan dari adanya merek yang tidak digunakan secara nyata di Indonesia, sehingga menghambat kesempatan usaha kami. Dapat saya pahami, jadi dari pemohon menegaskan adanya kepentingan hukum karena bergerak di bidang usaha yang sama dan telah mengajukan pendaftaran merek. Sedangkan pemohon menilai bahwa pemohon tidak memiliki legal standing yang sah dan justru bertindak dengan
etikat tidak baik, apakah rangkuman yang saya sudah tepat? Menurut saya sudah tepat, Ibu Mediator. Saya juga merasa sudah tepat, Bu. Baik, setelah kita membahas mengenai kepentingan hukum pemohon, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu apakah merek IKEA milik termohon dapat dihapus berdasarkan ketentuan non-use sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Saya persilakan pihak pemohon untuk menyampaikan pandangannya. Baik, Bu Mediator, terima kasih. Jadi pemohon ini berpendapat bahwa merek IKEA milik termohon memenuhi unsur untuk dihapus berdasarkan dengan ketentuan non-use, karena itu diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nah, sesuai ketentuannya, merek dapat dihapus jika tidak digunakan secara nyata dalam perdagangan selama 3 tahun berturut-turut. Dan pemohon menilai termohon gagal membuktikan penggunaan merek IKEA di Indonesia dalam jangka waktu tersebut. Jadi mengikat rencana bisnis atau eksistensi global tidak dianggap sebagai penggunaan nyata domestik, maka secara normatif merek IKEA ini memenuhi syarat untuk dihapus. Baik, apakah pemohon juga telah mempertimbangkan risiko hukum dari permohonan penghapusan merek ini? Benar, Bu. Jadi berdasarkan analisis risiko hukum, pemohon menyadari adanya risiko baik apabila permohonan dikabulkan maupun tidak. Pengabulan permohonan berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan terkait status merek terkenal. Nah, sedangkan penolakan permohonan dapat mengakibatkan kegiatan usaha serta menutup kesempatan pemohon untuk menggunakan merek yang telah diajukan secara sah. Oleh karena itu, pemohon menilai mekanisme non-use sebagai instrumen hukum yang sah untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah penimbunan merek. Maaf Ibu Mediator, lagi-lagi kami tidak sependapat. Dari perspektif termohon, penghapusan merek IKEA justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat IKEA merupakan merek terkenal yang digunakan secara global dan didukung investasi besar di Indonesia, penafsiran dalil non-use secara sempit beresiko menciptakan preseden yang merugikan perlindungan merek terkenal. Selain itu, penghapusan merek tersebut dapat menimbulkan kerugian reputasi dan ekonomi yang signifikan bagi termohon karena keterkaitannya dengan kualitas dan kepercayaan konsumen. Dari sudut pandang kami, Bu Mediator, risiko terbesar justru terletak pada kebingungan publik dan rusaknya kepercayaan pasar apabila merek IKEA yang sudah dikenal luas tiba-tiba dihapus. Hal ini bukan hanya berdampak pada termohon, tetapi juga pada ekosistem perdagangan secara umum. Kami memahami resiko tersebut, Ibu Mediator, namun dari sisi pemohon terdapat resiko ketidakadilan apabila merek yang digunakan secara nyata tetap dilindungi, sehingga menghalangi para pelaku usaha lain untuk berkembang bersaing secara sehat. Baik, saya mencatat bahwa dalam pembahasan ini terdapat risiko hukum di kedua belah pihak. Dari pemohon, terdapat risiko terhambatnya usaha dan tertutupnya akses merek apabila permohonan penghapusan ditolak. Dari termohon terdapat risiko kerugian reputasi, ekonomi, serta presiden hukum apabila merek IKEA dihapus. Mengingat kompleksitas isu hukum dan besarnya risiko yang dihadapi masing-masing pihak, saya ingin menanyakan apakah para pihak bersedia untuk melanjutkan proses ini dengan sesi kaukus atau yang disebut dengan pertemuan terpisah agar masing-masing pihak dapat menyampaikan kepentingan dan kemungkinan opsi penyelesaian secara lebih terbuka. Kami dari pihak pemohon bersedia, Bu Mediator. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyimpulkan pertemuan hari ini. Telah dibahas 4 agenda utama. Yang pertama, mengenai penggunaan merek. Pemohon berpendapat bahwa merek IKEA milik termohon tidak digunakan secara nyata dan berkesinambungan di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut sebagaimana Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sehingga berpotensi dihapus karena non-use. Sebaliknya, termohon menegaskan bahwa merek IKEA tetap digunakan
dan dilindungi sebagai merek terkenal dengan reputasi serta aktivitas perdagangan yang nyata. Kemudian yang kedua, terkait kepentingan hukum, pemohon menyatakan memiliki legal standing karena bergerak di bidang usaha sejenis dan telah mengajukan pendaftaran hak IKEA sehingga merasa dirugikan. Sementara termohon menilai pemohon tidak memiliki kepentingan hukum yang sah dan bertindak dengan etika tidak baik dengan memanfaatkan ketenaran merek IKEA. Kemudian yang ketiga, dalam pembahasan non-use dan risiko hukum, pemohon menyadari bahwa adanya risiko baik jika pemohon dikabulkan maupun ditolak. Namun tetap memandang mekanisme non-use sebagai upaya hukum untuk mencegah penimbunan merek dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Di sisi lain, termohon juga menilai penghapusan merek IKEA berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian ekonomi, reputasi, dan kebingungan masyarakat. Baik, izinkan saya mengakhiri sesi pertemuan hari ini. Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi dan keterbukaan dalam sesi mediasi ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi ketiga, yaitu fokus pada tanggal 12 November 2025 di tempat yang sama. Terima kasih. Selamat siang Ibu Sahida dan Ibu Adinda dari pihak PT Datania Katulistiwa. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada pertemuan ini. Perlu saya tegaskan kembali bahwa sesi ini bersifat rahasia sehingga seluruh pembahasan tidak akan disampaikan kepada pihak termohon. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menggali lebih lanjut posisi dan kepentingan pemohon agar saya selaku mediator dapat membantu mengupayakan penyelesaian sengketa yang seimbang dan menguntungkan para pihak. Sebelum melanjutkan, apakah Ibu Sahida ingin menyampaikan terlebih dahulu? Tidak ada Ibu Mediator. Apakah dari kuasa hukumnya Ibu Nur Sahida ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Bu Mediator, silakan untuk dilanjutkan. Baik, sebelum itu mohon untuk mengisi daftar hadir. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan pandangan pemohon terkait sengketa merek ini. Baik, terima kasih. Posisi klien kami yaitu PT Ratania Katulistiwa adalah merek IKEA milik termohon tidak digunakan secara nyata dan komersial di Indonesia selama jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Merek. Jadi klien kami telah melakukan survei pasar independen dan menemukan bahwa kurun waktu tersebut tidak terdapat penggunaan aktif merek IKEA pada kelas barang yang terdaftar. Akibatnya, klien kami melihat adanya peluang hukum yang sah untuk mengajukan penghapusan merek tersebut. Baik, apakah Ibu dapat menjelaskan kepentingan hukum pemohon dalam sengketa ini? Kepentingan utama kami adalah memperoleh kepastian hukum dan perlindungan usaha. Kami beretikat baik untuk menggunakan merek IKEA sebagai akronim dari Insan Katulistiwa Esa Abadi, bukan untuk meniru atau membonceng reputasi pihak termohon. Selain itu, ketidakjelasan status merek IKEA telah menghambat peluang bisnis yang masuk dan kerjasama dalam ekspansi usaha. Apakah pemohon memiliki bukti yang mendukung tentang klaim non-use tersebut? Betul, Bu Mediator, kami memiliki hasil survei pasar, lalu dokumen distribusi, serta bukti ketiadaan aktivitas perdagangan yang relevan selama periode 5 tahun berturut-turut. Baik, saya terima. Selanjutnya, saya ingin mengetahui sejauh mana keterbukaan pemohon terhadap kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai. Apakah pemohon bersedia mempertimbangkan opsi selain mitigasi? Jadi pada prinsipnya Bu, kami ini terbuka. Adapun posisi tawar yang dapat kami pertimbangkan antara lain, yang pertama, pihak termohon memberikan kompensasi final yang layak dan pemohon mencabut gugatan penghapusan merek. Yang kedua, adanya pengakuan tertulis atas hak dan kepentingan pemohon. Dan yang ketiga, penyelesaian damai lainnya sepanjang memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi yang seimbang. Jadi pada intinya kami menginginkan penyelesaian secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha PT Ratania Katulistiwa.
Baik, terima kasih atas keterbukaan Ibu-Ibu. Seluruh pandangan, kepentingan, dan opsi yang disampaikan akan saya catat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pertemuan dengan pihak termohon. Apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri sesi kau ke sini? Untuk sementara ini mungkin cukup, Bu Mediator. Kami berharap proses ini dapat menghasilkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Saya akan melanjutkan proses mediasi ini dengan pihak termohon dan menyampaikan poin-poin yang telah disepakati untuk disampaikan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Saira dan Ibu Tiara selaku perwakilan Inter IKEA Sistem BV. Terima kasih atas kehadiran dalam sesi Kaukus hari ini. Perlu saya tegaskan kembali bahwa sesi ini bersifat rahasia sehingga seluruh pembahasan tidak akan disampaikan kepada pihak pemohon tanpa persetujuan Anda. Tujuan pertemuan ini untuk memahami lebih dalam posisi dan kepentingan para pihak agar saya dapat membantu mengupayakan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi semua pihak. Sebelum kita mulai, apakah Ibu Saira ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada Ibu Mediator. Apakah dari kuasa hukum ada yang ditanyakan? Tidak ada Ibu Mediator, silakan dilanjutkan. Baik, sebelum itu saya mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir. Selanjutnya, saya ingin mendengar terlebih dahulu pandangan dari pihak termohon terkait sengketa ini. Terima kasih, Bu Mediator. Pada prinsipnya kami menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa merek IKEA tidak digunakan di Indonesia. Merek IKEA telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal. Selain itu, klien kami tetap melakukan penggunaan merek melalui kerjasama produksi dengan pihak lokal, kegiatan impor, distribusi produk, serta pengoperasian toko resmi IKEA di Indonesia. Baik, bagaimana tanggapan termohon terkait klaim non-use selama 5 tahun berturut-turut yang diajukan pemohon? Kami menilai klaim tersebut tidak tepat. Aktivitas usaha kami tetap berjalan dan merek IKEA tetap digunakan, meskipun bentuk penggunaannya tidak selalu terlihat secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Pemohon juga menilai bahwa mereka mengalami kerugian akibat ketidakjelasan status merek ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Kami menilai klaim tersebut berlebihan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Justru kami melihat adanya indikasi etikat tidak baik dari pemohon dengan mengajukan pendaftaran merek IKEA yang memiliki persamaan dengan merek terkenal klien kami. Baik, sekarang saya ingin mengetahui kepentingan utama pihak termohon dalam proses mediasi ini. Apa yang menjadi prioritas Anda? Prioritas kami adalah mempertahankan hak atas merek IKEA dan menyelesaikan sengketa ini tanpa konflik yang berkepanjangan. Apakah pihak termohon bersedia mempertimbangkan penyelesaian secara damai? Pada dasarnya kami terbuka untuk penyelesaian damai sepanjang pihak pemohon bersedia menarik permohonan pendaftaran merek IKEA. Baik, terima kasih atas masukan dan kepercayaan yang telah diberikan. Saya akan merangkum seluruh poin penting dari sesi ini dan mengintegrasikannya dalam pembahasan dengan pihak pemohon. Apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan sebelum sesi kaukus ini saya tutup? Untuk sementara ini cukup, Ibu Mediator. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya berharap proses ini dapat menghasilkan solusi terbaik bagi seluruh pihak. Dengan demikian, sesi kaukus ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh pihak. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya dalam mengikuti proses mediasi pada pertemuan hari ini. Setelah sebelumnya, kita mendengarkan pandangan masing-masing pihak dalam sesi kaukus.
Pada kesempatan ini, kita akan memasuki tahap tawar-menawar dengan tujuan menemukan solusi bersama yang adil serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Saya berharap seluruh pihak dapat tetap berfokus pada upaya penyelesaian sengketa ini dengan mengedepankan etikat baik. Apakah para pihak telah siap untuk memulai sesi tawar-menawar pada hari ini? Iya, Siap, Bu. Ibu Mediator. Kami juga siap, Ibu Mediator. Baik, sebelum kita melanjutkannya, saya persilahkan terlebih dahulu kepada pihak untuk mengisi daftar hadir. Kemudian, saya akan memulai sesi ini dengan mendengarkan dari pihak pemohon. Silakan disampaikan tawaran atau usulan yang diajukan oleh pihak pemohon sebagai upaya penyelesaian atas sengketa ini. Baik, Bu Mediator. Berdasarkan hasil diskusi dengan klien kami, Petaretania Katulistiwa, kami menyampaikan tawaran sebagai berikut. Yang pertama, pihak pemohon bersedia menyelesaikan sengketa ini melalui jalur damai dengan syarat adanya pengakuan atas status merek IKEA, sebagaimana diklaim oleh pihak termohon. Yang kedua, pihak pemohon meminta adanya kompensasi finansial sebesar 250 miliar rupiah sebagai bentuk penyelesaian menyeluruh atas sengketa penghapusan merek dan permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan. Lalu yang ketiga, apabila tercapai kesepakatan, pihak pemohon bersedia mencabut seluruh permohonan penghapusan merek dan menarik kembali permohonan pendaftaran merek IKEA pada kelas 20 dan kelas 21. Terima kasih atas penyampaian tawaran dari pihak pemohon. Mengingat nilai dan konsekuensi hukum dari tawaran tersebut cukup signifikan, kami mohon izin untuk melakukan diskusi internal terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan resmi. Baik, silakan pihak termohon melakukan diskusi terlebih dahulu. Baik, Ibu Mediator, setelah melakukan diskusi internal, kami perlu menyampaikan bahwa pada prinsipnya pihak termohon tetap menolak adanya pembatasan atau penghentian penggunaan merek IKEA. Mengingat merek tersebut merupakan merek terkenal dan terdaftar secara sah, terkait nilai kompensasi yang diajukan sebesar 250 miliar, kami menilai angka tersebut belum sebanding dengan posisi hukum pihak termohon yang secara sah masih menggunakan merek IKEA dan tidak terbukti melakukan pelanggaran penggunaan merek. Namun demikian, sebagai bentuk itikat baik dan untuk menghindari sengketa yang berlarut-larut, pihak termohon bersedia mempertimbangkan penyelesaian melalui kompensasi finansial dengan nilai yang lebih rasional. Kami mengusulkan agar kompensasi diberikan sebagai penyelesaian akhir dan menyeluruh, dengan nilai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang mengikat secara hukum. Kami mencatat keberatan pihak termohon terhadap nilai yang kami ajukan. Namun perlu kami tegaskan kembali ya bahwa angka 250 miliar rupiah itu dimaksudkan juga untuk memberikan kepastian hukum penuh bagi pihak termohon, termasuk penghentian seluruh klaim, permohonan, dan potensi sengketa lanjutan di kemudian hari. Jadi meski demikian, pihak pemohon tetap terbuka untuk mendengarkan penyelesaian nilai kompensasi sepanjang penyesuaian tersebut masih mencerminkan keadilan dan keseriusan dari pihak termohon dalam menyelesaikan sengketa ini secara final. Saya melihat adanya ruang negosiasi di antara para pihak, khususnya terkait nilai kompensasi. Saya menyarankan agar kedua belah pihak tidak terpaku pada angka awal, melainkan fokus pada tujuan utama, yaitu memperoleh kepastian hukum dan mengakhiri sengketa ini secara damai. Silakan para pihak mempertimbangkan kembali nilai kompensasi yang dianggap paling realistis dan berimbang. Ibu Mediator, pada prinsipnya kami bersepakat bahwa penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui kompensasi finansial dan bersedia mencabut seluruh permohonan penghapusan serta permohonan pendaftaran merek. Sepanjang nilai kompensasi dan ketentuan lainnya dituangkan secara jelas dan mengikat secara hukum.
Kami dari pihak termohon juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan nilai kompensasi sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian yang akan dituangkan secara tertulis. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak atas kerjasamanya dan itikat baik dalam proses ini. Jika semua pihak setuju, saya dapat memulai menyusun draft perjanjian perdamaian berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri pembahasan kita hari ini? Dari Dari kami, kami sudah cukup, Bu Mediator. Baik, jika tidak ada lagi, maka sesi taruh-menawar ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kedua belah pihak dalam mencapai titik temu. Selanjutnya, saya akan menyusun draft perjanjian untuk ditandatangani bersama. Semoga kesepakatan ini menjadi solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Untuk pertemuan terakhir, akan saya berikan undangannya di beberapa hari ke depan, ya Ibu-Ibu. Mohon untuk kesediaan hadir di agenda kita yang terakhir. Terima kasih. Selamat siang kepada para pihak. Sebelum masuk ke pertemuan hari ini, silakan isi daftar hadir terlebih dahulu. Saya mengapresiasi etikat baik serta komitmen dari para pihak yang telah memilih jalur mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa ini. Proses yang telah kita lalui menunjukkan adanya keterbukaan, sikap kooperatif, serta keinginan bersama untuk mencapai kepastian hukum yang adil dan berimbang. Berdasarkan rangkaian pembahasan dan tawar-menawar yang telah dilakukan, para pihak pada akhirnya telah mencapai kesepakatan perdamaian yang secara garis besarnya mencakup beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pihak pemohon mengakui bahwa merek IKEA merupakan merek terkenal dan terdaftar secara sah atas nama pihak termohon. Yang kedua, pemohon sepakat untuk mencabut seluruh permohonan penghapusan merek IKEA pada kelas 20 dan kelas 21 yang saat ini sedang berjalan. Yang ketiga, pihak pemohon juga sepakat untuk menarik kembali permohonan pendaftaran merek IKEA pada kelas 20 dan 21, serta tidak akan menggunakan tanda yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk penyelesaian menyeluruh, pihak termohon juga sepakat memberikan kompensasi finansial kepada pihak pemohon sebesar 250 miliar rupiah. Yang kelima, dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, para pihak menyatakan sengketa ini telah selesai sepenuhnya dan tidak terdapat tuntutan selanjutnya. Walaupun tidak seluruh kepentingan awal para pihak dapat terpenuhi secara maksimal. Saya menilai kesepakatan ini merupakan bentuk jalan tengah yang proporsional yang memberikan kepastian hukum serta mengakhiri sengketa ini secara menyeluruh. Selanjutnya, saya menyerahkan draft kesepakatan perdamaian kepada para pihak untuk dibaca dan ditandatangani. Kesepakatan ini nantinya dapat didaftarkan ke pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum tetap. Sebelum kita mengakhiri proses mediasi ini, saya persilakan terlebih dahulu kepada pihak pemohon untuk menyampaikan pesan dan tanggapannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mediator atas pendampingan yang profesional selama proses mediasi ini. Kami dari pihak pemohon merasa bahwa kesepakatan yang dicapai memberikan kepastian hukum dan menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Kami menghargai etikat baik dari pihak termohon hingga sengketa ini dapat diselesaikan secara damai. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pihak termohon. Kami dari pihak termohon juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mediator dan pihak pemohon. Kami berharap kesepakatan ini menjadi penutup yang baik atas sengketa yang ada dan dapat menjaga hubungan profesional di masa mendatang. Terima kasih atas pernyataan para pihak.
Saya mengingatkan kembali bahwa kesepakatan perdamaian ini dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri paling lambat 30 hari sejak penandatanganan, agar memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat ekstrateritorial. Apabila tidak ada hal yang ingin disampaikan, maka dengan ini proses mediasi saya nyatakan selesai dan tutup secara resmi. Terima kasih atas kerjasama dan sikap kooperatif dari para pihak. Semoga kesepakatan ini memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi semua. Selamat Selamat siang siang dan dan terima terima kasih kasih, Ibu Terima kasih. Mediator. Mediator.